Rina berdiri di tengah lapangan latihan Stadion Gelora Bung Karno yang basah oleh hujan sore Jakarta. Tangannya gemetar saat pelatih utama meneriakkan namanya di depan seluruh tim. "Kamu dipecat mulai sekarang, Rina. Kami tidak butuh pemain yang merusak citra tim dengan cinta sesama seperti ini." Suara pelatih menggelegar, membuat udara terasa berat. Rekan-rekan satu tim yang tadinya seperti saudara kini menatapnya dengan campuran marah dan kecewa, beberapa bahkan menggelengkan kepala. Hanya Sari yang berdiri di belakang, mata merahnya menahan air mata, tapi Rina tidak berani menatapnya langsung. Dalam 3 detik itu, karier yang dibangun selama 8 tahun hancur lebur hanya karena sebuah video bocor di media sosial yang menunjukkan pelukan mereka setelah pertandingan semifinal minggu lalu. Rina tahu ini akhirnya, tapi yang tidak ia duga adalah bagaimana masa lalu yang ia kubur dalam-dalam tiba-tiba bangkit dan menampar wajahnya lebih keras daripada keputusan klub hari ini. Malam itu, apartemen kecil Rina di kawasan Tebet terasa lebih sempit dari biasanya. Ponselnya terus berdering dengan panggilan dari wartawan dan komentar keji di Instagram. "Lesbian di tim wanita. Memalukan," tulis seorang netizen. Rina duduk di lantai, lututnya ditekuk ke dada. Ingatannya melayang 3 tahun ke belakang saat ia masih menjadi kapten muda yang penuh harapan. Saat itu, Sari baru bergabung ke Jakarta United Women dari klub kecil di Bandung. Senyum Sari yang lembut, cara ia melewati bola dengan anggun, membuat hati Rina berdegup tidak karuan. Mereka sering latihan malam bersama, berbagi cerita tentang mimpi dan keluarga. Rina ingat bagaimana tangan Sari menyentuh lengannya saat memberi semangat, hangat yang membuat dunia terasa lebih cerah. Tapi semua itu berubah ketika ibu Rina menemukan pesan singkat di ponsel lama anaknya. "Cinta seperti ini dosa, nak. Pikirkan nama keluarga kita di desa. Kamu harus putuskan ini sebelum terlambat," kata ibunya dengan suara dingin melalui telepon dari kampung di Jawa Tengah. Rina menurut, seperti selalu. Di pesta ulang tahun tim saat itu, ia berdiri di depan semua orang dan berkata keras-keras, "Sari, kita hanya teman. Jangan salah paham. Aku tidak seperti itu." Sari menangis diam-diam di sudut ruangan, dan sejak hari itu, jarak di antara mereka semakin lebar meski masih bermain di tim yang sama. Keesokan paginya, berita di koran olahraga sudah menyebar luas. Pemain bintang Jakarta United dipecat karena hubungan sesama jenis. Rina berjalan ke markas klub untuk mengambil barang-barangnya, tapi security menghalanginya di pintu. Mbak," perintah pelatih. Di dalam, ia mendengar suara tim sedang rapat darurat. "Tanpa Rina, bagaimana kita lawan Persib Women di Inal minggu depan?" tanya kapten tim dengan nada putus asa. Rina tersenyum pahit di luar sana. Ia tahu tim bergantung padanya, tapi sekarang semua itu tidak lagi penting. Saat berjalan pulang, hujan deras menyiram wajahnya, menyembunyikan air mata yang akhirnya jatuh. Di perjalanan, ia menerima pesan dari Sari, "Kita harus bicara, Rin. Aku tidak sanggup lagi pura-pura." Rina tidak membalas. Malam itu, ia duduk sendirian di kamar, memutar ulang video lama pertandingan di mana ia dan Sari merayakan gol bersama. Tawa mereka terdengar begitu bahagia, tapi sekarang hanya meninggalkan rasa sakit yang dalam. Keluarga Rina menelepon pagi-pagi, ibunya menangis di ujung sana. "Kamu sudah hancurkan masa depanmu sendiri. Kembalilah ke desa, nak. Kami akan cari jodoh yang baik untukmu." Rina mematikan ponsel.
Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia merasa lelah berpura-pura. Tapi apakah terlambat? Pagi berikutnya, Rina memutuskan mengunjungi Sari di kosannya di daerah Senen. Jalanan Jakarta macet seperti biasa, klakson mobil dan bau asap knalpot membuat kepalanya semakin pusing. Saat tiba, Sari sudah menunggu di depan pintu dengan mata bengkak. "Kenapa kamu tidak bilang dulu kalau ide itu ada?" tanya Sari langsung, suaranya bergetar. Rina duduk di kursi plastik reyot, tangannya meremas gelas teh yang sudah dingin. "Aku takut, Sar. Sama seperti dulu. Keluargaku mereka tidak akan pernah menerima." Lasbat kembali menyergap. 3 tahun lalu, setelah penolakan publik itu, Sari hampir keluar dari tim. Ia pindah ke asrama khusus pemain, menghindari Rina di latihan. Tapi cinta mereka tidak pernah benar-benar mati. Malam-malam mereka masih saling kirim pesan rahasia, bertemu diam-diam di taman belakang stadion saat bulan purnama. Rina ingat ciuman pertama mereka di bawah pohon mangga, lembut dan penuh getar, tapi juga penuh rasa bersalah. "Ini salah, tapi aku tidak bisa berhenti mencintaimu," bisik Sari saat itu. Rina menjawab dengan pelukan lebih erat, berjanji akan mencari cara. Tapi janji itu hancur saat ibu Rina datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan, membawa oto-oto lama dan ancaman memutus hubungan keluarga. "Pilih kami atau dia," kata ibunya. Rina memilih keluarga seperti anak Jawa yang patuh. Sekarang di kos Sari, konfrontasi itu meledak. "Kamu selalu memilih mereka, Rin. Dulu kamu buang aku di depan semua orang, sekarang kamu diam saja saat tim usir kamu. Apa aku tidak cukup berharga?" Sari menangis, tinjunya mengepal. Rina tidak bisa membantah. Malam itu, ia berjalan pulang sendirian, melewati lapangan kecil tempat mereka dulu berlatih berdua. Ponselnya bergetar lagi, kali ini dari manajer klub. "Rina, Inal minggu depan sangat penting. Tapi pelatih bilang kalau kamu muncul di stadion, kami akan panggil polisi." Kata-kata itu seperti pisau. Rina duduk di bangku taman, mengingat bagaimana tim pernah memenangkan Piala Liga Wanita berkat asisnya ke Sari di menit akhir. Sekarang tanpa dirinya, tim seperti kehilangan jiwa. Berita di televisi malam itu menunjukkan latihan tim yang kacau. "Tanpa Rina, serangan kami mati," keluh kapten dalam wawancara. Rina tersenyum getir. Besok pagi, ia memutuskan mengirim pesan ke Sari, "Maafkan aku. Aku akan hadapi ini sendirian." Tapi Sari membalas cepat, "Kita hadapi bersama, atau tidak sama sekali." Kata itu membuat hati Rina hangat untuk sesaat, tapi rasa bersalah tetap menggerogoti. Di desa, ibunya mengirim oto keluarga besar dengan caption "Pulanglah sebelum terlambat." Rina menghapusnya. Konflik baru saja dimulai, dan Jakarta yang sibuk ini seolah menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Hari demi hari menjelang Inal, tekanan semakin menjadi. Rina menghabiskan waktu di rumah kecilnya, menonton siaran ulang pertandingan lama sambil mencatat strategi tim lawan. Tapi pikirannya selalu kembali ke Sari. Mereka bertemu lagi secara diam-diam di sebuah kai kecil di Kemang, tempat yang jauh dari keramaian. "Aku masih mencintaimu, Rin. Tapi aku tidak tahu bisa bertahan melihat kamu hancur seperti ini," kata Sari sambil memegang tangan Rina di bawah meja. Rina menarik tangannya pelan. "Aku yang salah dari awal.
Aku pernah janji akan melindungimu, tapi malah menyakitimu paling dalam. Flashback 3 tahun lalu kembali, malam setelah penolakan publik, Sari datang ke apartemen Rina, menangis di pelukannya. Kenapa kamu lakukan itu? Apakah aku hanya permainan bagimu? Rina tidak bisa menjawab saat itu, hanya memeluk lebih erat sambil berbohong ini demi kita berdua. Bohong yang kini membalas dendam. Di markas klub, suasana tegang. Pelatih memanggil rapat darurat lagi. Kita kalah di semifinal tanpa Rina, tapi final lawan Persib ini harus menang. Jangan biarkan skandal ini rusak semuanya. Kapten tim, Maya, diam saja. Ia tahu Rina adalah otak di balik setiap kemenangan. Sore itu, Maya menelepon Rina secara pribadi. Kamu harus bicara dengan pelatih. Kami butuh kamu, meski kami tidak bisa bilang terang-terangan. Rina menolak. Aku sudah diusir, Maya. Ini bukan hanya soal bola. Malamnya, berita nasional meledak, klub sepak bola wanita terbesar Indonesia hadapi boikot karena isu. Sponsor mulai mundur satu persatu. Rina duduk di depan laptop, membaca komentar yang semakin kejam. Indonesia tidak butuh lesbian di lapangan. Tapi di tengah itu, ada juga dukungan dari komunitas kecil, cinta adalah cinta. Biarkan Rina bermain. Rina merasa dunia terbelah dua. Sari datang ke apartemennya tengah malam, membawa makanan. Kita lari saja, Rin. Ke Bali atau mana saja yang menerima kita. Rina menggeleng. Aku tidak mau lari lagi. Aku mau hadapi semuanya. Konfrontasi dengan keluarga tak terhindarkan. Ibu dan ayahnya tiba-tiba muncul di depan pintu apartemen keesokan paginya, wajah mereka penuh amarah dan khawatir. Kamu bawa malu besar ke keluarga, nak. Pulanglah sekarang, teriak ayahnya. Rina berdiri tegak untuk pertama kalinya. Aku tidak salah mencintai Sari, Pak. Ini aku yang sebenarnya. Kata-kata itu menggantung di udara, membuat orang tuanya terdiam. Malam itu, Rina menangis sendirian, tapi kali ini air matanya adalah air mata kebebasan, bukan penyesalan. Hari Inal tiba lebih cepat dari yang Rina bayangkan. Stadion Gelora Bung Karno dipenuhi ribuan penonton, spanduk Jakarta United juara berkibar di mana-mana. Rina menonton dari rumah melalui televisi, tangannya mencengkeram remote. Tim tanpa dirinya tampak goyah sejak menit pertama. Sari berlari di lapangan dengan mata kosong, asistennya meleset berkali-kali. Mereka kehilanganmu, bisik Rina pada dirinya sendiri. Di menit ke-35, tim lawan mencetak gol pertama. Penonton mulai ribut. Di ruang ganti, pelatih berteriak pada tim, main seperti ini kita kalah telak. Rina dulu yang selalu menyatukan kalian. Maya, kapten tim, akhirnya berani bicara. Pelatih, kita salah usir Rina. Dia bukan masalah, dia solusinya. Kata-kata itu direkam seseorang dan bocor ke media sosial dalam hitungan menit. Rina melihatnya di ponsel, jantungnya berdegup kencang. Flashback kembali, 2 tahun lalu, saat tim hampir bubar karena kekalahan beruntun, Rina yang membangun semangat dengan pidato sederhana di lapangan. Sari saat itu memeluknya diam-diam di belakang, kamu pahlawanku. Sekarang pahlawan itu sedang duduk sendirian di soa. Sari terjatuh di menit ke-60 setelah benturan keras dengan bek lawan. Ia dibawa keluar lapangan dengan tandu, wajahnya pucat.
Kamera menangkap air mata Sari yang jatuh saat ia berbisik ke dokter Tim, "Rina, aku butuh Rina." Momen itu ditayangkan langsung di televisi. Rina tidak tahan lagi. Ia bangkit, mengambil jaket lamanya, dan berlari ke stadion meski tahu security akan menghalangi. Di gerbang, ia bertemu Maya yang sudah menunggu. "Masuklah, Rin." Pelatih sudah setuju diam-diam. Di pinggir lapangan, Rina berdiri sebagai penonton biasa, tapi kehadirannya membuat penonton bertepuk tangan. Skor masih 0-2 untuk lawan. Di ruang ganti saat istirahat, pelatih akhirnya memanggil Rina masuk. "Makan kami. Kami butuh kamu sekarang." Rina mengangguk pelan, tapi tidak langsung setuju. "Ini bukan soal menang, pelatih. Ini soal menghargai siapa saya." Konfrontasi terbesar terjadi di sana, di depan seluruh tim. Maya memeluk Rina. "Kami salah besar. Makan kami." Sari yang sudah sadar dari pingsan ringan, menatap Rina dari tempat tidur medis. "Bermainlah untuk kita, Rin." Rina akhirnya mengenakan sepatu, tapi hatinya masih berat. Pertandingan babak kedua dimulai dengan Rina di bangku cadangan, tapi tekanan semakin meningkat. Babak kedua berjalan sengit. Rina masuk di menit ke-70, stadion meledak dengan sorak-sorai. "Rina! Rina!" teriak penonton yang tadinya membencinya kini berbalik mendukung setelah video bocor tadi. Sari dari pinggir lapangan memberi semangat dengan isyarat tangan. Rina berlari seperti dulu, mengatur serangan dengan presisi tinggi. Gol penyama kedudukan lahir di menit ke-78 berkat asistnya ke Maya. Skor 2-2. Tapi lawan tidak menyerah. Di menit-menit akhir, ketegangan mencapai puncak. Rina ingat semua penolakan dulu, air mata Sari, tekanan keluarga, pengusiran kemarin. Semua itu memberi tenaga ekstra. Tapi di menit ke-88, Sari yang sudah masuk lagi sebagai cadangan terjatuh lagi, kali ini karena kelelahan emosional. Tim lawan mencetak gol ketiga di injury time. Skor akhir 2-3. Jakarta United kalah. Stadion hening sejenak, lalu penonton mulai sorak dukungan untuk Rina. Di lapangan, pelatih berlutut, menangis. "Ini kesalahan terbesar kami," katanya di depan kamera. Manajer klub naik ke panggung penghargaan meski kalah, mengambil mikrofon. "Hari ini kami ingin minta maaf secara terbuka kepada Rina. Kami salah menilai. Cinta tidak boleh jadi alasan untuk menghukum seseorang." Kata-kata itu disiarkan langsung, membuat seluruh Indonesia terkejut. Rina berdiri di tengah lapangan, tangannya memegang bahu Sari yang lemah. Air mata mereka bercampur dengan keringat. Tapi kemenangan moral ini terasa lebih berat daripada Troy. Malam setelah pertandingan, di hotel tim, konfrontasi terakhir terjadi. Orang tua Rina datang ke Jakarta setelah melihat siaran langsung. "Kami salah, Nak," kata ibunya sambil memeluk Rina untuk pertama kalinya dalam 3 tahun. Ayahnya mengangguk pelan. "Kami takut malu, tapi lihat sekarang kamu tetap kuat." Rina tidak langsung memakan. "Butuh waktu, Ma, Pak. Tapi aku tidak akan sembunyikan lagi siapa aku." Sari berdiri di samping, tangannya menggenggam tangan Rina terbuka di depan semua orang. Tim satu persatu memeluk Rina, meminta maaf satu demi satu. Maya berbisik, "Kami akan perjuangkan agar kamu kembali resmi." Rina tersenyum lemah. Di kamar hotel,
Ya dan Sari akhirnya bicara dari hati ke hati. Aku pernah menyakitimu paling dalam, Sar. Bisakah kamu makan aku? Sari memeluknya erat. Kita sama-sama belajar, Rin. Sekarang kita mulai lagi tanpa rahasia. Malam itu untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Rina tidur dengan tenang, meski luka masih ada. 2 minggu setelah Inal yang tragis itu, hidup Rina mulai berubah. Klub secara resmi mengumumkan pemulihan statusnya sebagai pemain, bahkan menawarkan kontrak baru dengan gaji lebih tinggi sebagai bentuk permintaan Ma. Media sosial yang dulu penuh hujatan kini dipenuhi dukungan. Rina adalah inspirasi bagi kami semua, tulis seorang Ans. Tapi Rina tidak langsung kembali ke lapangan. Ia menghabiskan waktu di desa bersama keluarga, membuka hati tentang perasaannya. Ibu dan ayahnya perlahan menerima, meski masih ada tapan ragu dari tetangga. Kami bangga padamu, Nak, kata ayahnya suatu sore di teras rumah. Rina mengangguk, tapi ia tahu perjalanan masih panjang. Di Jakarta, Sari menunggu dengan sabar. Mereka mulai berkencan secara terbuka, berjalan tangan di taman kota, tidak lagi takut. Suatu hari, di lapangan latihan yang sama tempat semuanya hancur, Rina dan Sari berlatih berdua lagi. Tawa mereka kembali, pelukan mereka kini penuh kebebasan. Tim menyambut mereka dengan hangat, pelatih sendiri yang memimpin latihan khusus. Kalian adalah contoh bahwa cinta bisa membuat tim lebih kuat, katanya. Tapi Rina tahu, luka masa lalu tidak hilang begitu saja. Setiap kali melihat Sari tersenyum, ia ingat betapa dalam ia pernah menyakiti. Musim baru dimulai, dan Jakarta United Women kembali ke jalur juara. Rina menjadi kapten baru, Sari di sisinya sebagai partner di lapangan dan hidup. Wawancara pertama mereka bersama di televisi nasional membuat banyak orang terharu. Kami tidak minta pengertian semua orang, tapi kami minta hormat, kata Rina tegas. Sari menambahkan, cinta kami nyata, dan itu tidak merusak siapapun. Di akhir wawancara, Rina melihat ke kamera dengan mata yang kini penuh harapan. Perjalanan panjang dari penolakan, pengusiran, hingga penebusan ini mengajarinya satu hal, keberanian untuk menjadi diri sendiri datang dengan harga, tapi juga membawa kebahagiaan yang tak ternilai. Keluarga besarnya di desa mulai mengirim pesan dukungan, tetangga yang dulu bergosip kini diam, tapi yang paling penting, Rina dan Sari kini saling memiliki tanpa bayang-bayang masa lalu. Di lapangan Inal musim baru nanti, mereka berjanji akan bermain untuk diri mereka sendiri, bukan untuk membuktikan apapun pada dunia. Apakah pengkhianatan masa lalu bisa ditebus sepenuhnya dengan keberanian di masa kini? Benar atau salah?